Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTuber Agung Pos Group, dimanapun saya sempat meluangkan waktu untuk menonton ceramah singkat yang sengaja kami mengundang Ustaz Agus Jaya, pimpinan Pondok Pena, Saka 3 Induk, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. Pak Ustaz, terima kasih ini. Selamat sore. Sehat Pak ya? Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Pak Ustaz, kita berbincang tentang agama sore ini. Pemirsa, topik kami itu manfaat dan bagaimana hukum sholat itu dikerjakan nantinya akan dikupas tuntas singkat oleh Pak Ustaz Agus Jaya. Pak Agus, secara umum ini mungkin saya punya catatan. Ya, pengertian sholat. Sholat ini berasal dari bahasa Arab, Pak Agus, yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun salat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian kira-kira Pak Agus topik kita. Mungkin secara spesifik Ustaz Agus bisa menjelaskan kepada pemirsa hukumnya sholat itu bagaimana dan apa hukumnya apabila tidak mengerjakan sholat bagi seorang muslimin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Syamsuddin tadi bahwa ada doa. Benar. Salat itu secara spesifik bahwa itu adalah sebuah ritual, sebuah ibadah yang memiliki garis batas-batasan. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam dan memiliki beberapa ketentuan-ketentuan syarat dan sebagainya. Itulah sholat. Sholat bagi seorang muslim itu luar biasa sangat pentingnya. Makanya dikatakan wajib. Wajib. Bertepatan dengan momen Isra Mi'raj, memang sholat itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya setelah Isra Mi'raj. Adapun sebelumnya yang sholat yang diwajibkan adalah sholat tahajud, bukan sholat 5 waktu. Setelah pelaksanaan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dimulai dari masjid menuju masjid. Mulailah rutinitas kita dalam masjid tiap pagi, subuh-subuh mulailah dari masjid, akhiri di masjid. Akhiri di masjid. Dan itu untuk yang 5 waktu. Jadi setelah Isra Rasulullah dari Mekah menuju Palestina dengan jarak tempuh yang jauh, tapi dilalui oleh Rasulullah sangat sebentar, sangat kilat. Padahal jarak antara Mekah ke Palestina itu 1239 km. Sangat jauh itu, jauh luar biasa. Tapi perjalanan Rasul sangat singkat. Setelah itu Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Melewati Baitul Ma'mur menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Oleh-oleh yang diambil, yang diperoleh oleh Rasulullah adalah sholat 50 waktu. Ringkas cerita, perjalanan turun, ketika turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dalam tanda kutip Nabi Musa memang agak cerewet dalam hal ini, bisa kita lihat bagaimana pertemuan beliau dengan Nabi Khidir di surah Kahfi. Kata Nabi Musa, jangan wahai Muhammad, berat umat kami aja yang kuat besar nggak mau. Kalau 50 waktu tadi. Minta kurangi hingga tinggal 5 waktu. 5 waktu inilah yang kemudian dibawa disampaikan kepada umat sampai sekarang harus dikerjakan dengan wajib. Nah, kewajiban ini adalah kewajiban yang pertama, bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu dengan 5 rukun. Rukun pertama syahadatul la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, syahadat pengakuan keimanan bahwa Allah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itulah
Rasul terakhir. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Tidak ada dalam ayat Al-Quran mengatakan mengerjakan sholat. Yang ada adalah mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Bagaimana 24 jam itu terwarnai dengan nilai-nilai sholat kita. Bukan cuma pekerjaannya tadi dari takbir sampai salam. Bukan. Nah, inilah yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Sehingga dalam hadis Muslim dikatakan bainal abdi wa bainal kufri wa syirki shalah. Seorang hamba perbedaannya antara dia syirik dengan tidak adalah sholatnya. Kalau dia sholat, dia beriman. Kalau dia meninggalkan sholat, dia tidak beriman. Bahkan mungkin ada hukuman lagi dari Allah Taala. Banyak sekali. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u sholata wa ittaba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Ikuti orang-orang yang meninggalkan sholat, adaa'u sholata wa ittaba'u syahawat, mereka mengikuti syahwatnya, fa sawfa yalqawna ghayya. Ghayyan itu adalah satu sungai di dalam neraka. Sungai itu luar biasa mengerikannya, mengalir dan sebagainya. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini pasti artinya sesibuk-sibuknya, sebanyak-banyak pekerjaan, sholat itu wajib harus dikerjakan. Tinggalkan semua. Rasul mengatakan gini, ma'ataitukum fakhuduhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampumu. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, hindari. Batasan semampunya tanpa kata semampu. Yang dilarang tanpa kata semampu. Tapi kalau yang diperintah semampumu. Maksudnya apa? Sholat itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Cuma bisa dinego caranya. Yang sehat wajib tegak. Tidak sehat bisa duduk. Tidak sehat bisa berbaring. 4 madhab dalam berbaring ini berbeda. Ada yang mengatakan berbaring dengan kemampuan mengikuti gerakannya. Atau dengan khodo gimana? Oh enggak. Khodo lain. Jadi sholat itu harus dilaksanakan. Yang bisa dinego itu adalah nego cara. Bukan pelaksanaannya. Jadi ketika nggak mampu berbaring, ada madhab itu mengatakan bisa duduk. Madhab itu mengatakan berbaring dengan gerakan. Kalau tidak mampu menghadap kiblat, kakinya yang bergerak sebagai isyarat. Nah, sampai di sini kalau tidak mampu, madhab Maliki sudah lepas kewajibannya. Tapi madhab Syafi'i radhiyallahu anhu tidak, terus harus dikerjakan. Tidak mampu, ingat. Isyarat minimal mata, artinya ingat. Isyarat mata tidak mampu dengan ingat. Perbedaan ingat dengan niat bagaimana dari kacamata Islam? Beda. Artinya ingat ini, ingat bahwa aku ini sholat, aku ini takbir, aku ini dan saat ini bacaanku ini. Tapi tidak disuarakan. Kenapa? Karena ketidakmampuan. Jadi inilah kewajiban kita dalam sholat. Kewajiban yang mutlak harus dikerjakan. Satu lagi, sholat itu adalah ibadah yang paling spesial. Kenapa? Karena seluruh ibadah di muka bumi ini tercover dalam sholat. Artinya sholat itu yang inti. Sholat itu inti. Contoh, ada penghormatan orang Buddha, dengan ada yang nunduk, ada yang lain sebagainya. Sholat ada. Penghormatan militer, mengangkat tangan, lengkap dalam sholat mengangkat tangan. Penghormatan ala Jepang, menunduk, lengkap dalam sholat rukuknya. Artinya kalau sholat yang tidak didirikan, apapun doa kita sulit akan tercapai. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain buruk. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz mengatakan sholat tahajud setelah 5 waktu, ada juga yang wajib itu tahajud. Itu bagaimana? Nah, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, yang diwajibkan pada Rasul itu tahajud. Walaupun waktunya tengah malam. Iya, awalnya itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tetapi setelah diwajibkannya sholat 5 waktu, kedudukan sholat lail atau sholat tahajud ini berubah, tidak lagi wajib menjadi sunnah. Luar biasa pemirsa.
Pak Ustaz Agus, Ya. di sesi akhir mungkin ada pesan-pesan terhadap pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun saat berada tentang kewajiban sholat. Silakan Pak Ustaz. Kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang mutlak bagi seorang mukmin. Kerjakan sholat karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Boleh jadi ketika kita mengundur-undur sholat kita, datang kematian itu, maka kita tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan sholat. Kerjakan sholat anytime, setiap waktu, bukan separuh waktu. Ya, artinya tidak ada tawar-menawar soal sholat. Tidak ada. Iya. Saudara saya, demikian wawancara singkat kami dengan Ustaz Agus Jaya, pimpinan Pondok Pesantren Pena Sakatiga UN Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sampai ketemu lagi.